Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Berpesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita semua. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan takwa yang dusta. Bukan ketakwaan yang kita hias di hadapan manusia, namun kita lumuri dengan kemaksiatan dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kalian meninggal dunia berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan berislam, kecuali dalam keadaan beriman dengan iman yang benar. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap insan pasti akan mati. Dan kita orang-orang yang beriman meyakini bahwa setelah kematian kita akan melewati perjalanan yang amat panjang. Yang di akhir perjalanan itu kita akan dihadapkan dengan dua kemungkinan. Yang pertama, dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Sedang kemungkinan yang kedua, dimasukkan ke dalam neraka yang penuh adab dan siksaan. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap kalian akan disempurnakan balasannya di hari kiamat. Semua yang kita amalkan di dunia ini, baik itu kebaikan maupun kemaksiatan dan dosa, yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sempurna. Dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kemudian Allah melanjutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa al-mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti memiliki harapan dan doa yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ikhwati fillah, di antara banyak macam doa dan jenis doa yang kita panjatkan pada Allah, saya yakin ada doa yang sama yang kita inginkan. Bahkan seluruh manusia yang beriman menginginkan hal yang sama, yakni dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa api neraka. Jika itu adalah sebuah keniscayaan, jika itu adalah sebuah hakikat yang nyata, lantas sudahkah kita ini mengetahui apa saja sebab-sebab yang dapat
menjerumuskan seorang manusia ke dalam neraka, yang dapat menyebabkan seorang manusia diadab dengan adab yang sangat pedih. Ada banyak sebab, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan diantaranya sebab-sebab yang dapat menjerumuskan seorang manusia ke dalam neraka, yang pertama adalah berbuat kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu al-jannah, maka ia akan diharamkan surga. Wa ma'wahun nar, dan ia akan dikembalikan di dalam neraka. Wa malidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi para pelaku kesyirikan itu, bagi para pelaku kezaliman itu, seorang penolong pun yang dapat menyelamatkan ia dalam neraka. Maka hendaknya kita berhati-hati menjaga diri kita dan keluarga kita dari dosa syirik yang sangat membahayakan ini. Karena para pelaku syirik bukan hanya menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka, tidak hanya itu, bahkan para pelakunya akan selama-lamanya di sana dan diharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Naudzubillah min dzalik. Jika para nabi yang mereka dijamin surga, seringkali kita dapati di Al-Qur'anul Karim, mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri mereka dan keluarga mereka dijaga daripada kesyirikan. Sedang mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita yang setiap hari berlumur akan maksiat dan dosa. Maka teruslah berdoa ya Mas. Teruslah berusaha, dan tidak cukup dengan itu, teruslah belajar dan menuntut ilmu agama. Mengapa? Sebagaimana yang sudah kita lihat di sekitar kita, saudara-saudara kita di luar sana yang mereka terjerumus dalam kesyirikan karena kejahilan mereka, karena ketidaktahuan mereka, karena kebodohan mereka daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang tidak belajar daripada mentauhidkan Allah dengan benar, barang siapa tidak belajar bahaya syirik, ia akan terjerumus daripadanya. Maka hendaknya kita berhati-hati dan terus berikhtiar daripada hal itu, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian sebab yang kedua yang membuat seseorang terjerumus ke dalam neraka dan disiksa dengan adab yang sangat pedih adalah melakukan dosa besar. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala seringkali mengulang di Al-Qur'anul Karim, bahkan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahaya dosa besar ini. Allah pun seringkali menyebut dosa besar ini beriringan dengan dosa syirik dan mengancam pelakunya dengan adab yang sama. Sebagaimana kita temukan di akhir surat Al-Furqan, Allah mengancam para pelaku syirik dan dosa besar ini dengan adab yang sama. Seolah-olah para pelaku dosa besar ini tempatnya sama di neraka. Adabnya hampir sama di neraka dengan para pelaku kesyirikan. Yang membedakan mereka adalah para pelaku syirikan kekal di neraka selama-lamanya. Sedang para pelaku dosa besar yang memiliki iman kepada Allah, suatu saat nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan macam-macam dosa besar yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW banyak sekali, jamaah sekalian. Misal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ala a'unabbi'ukum bi akbaril kabair." Tidakkah kalian menginginkan aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang lain? Maka Rasulullah SAW menjelaskan ada 3. Yang pertama al-isyrak billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua.
yang mereka telah sangat berjasa kepada kita yang kita tidak mungkin membalas kebaikan mereka. Barang siapa mengangkat suaranya kepada orang tuanya, barang siapa durhaka kepada orang tuanya, maka ancamannya adalah di neraka, sebagaimana ancaman para pelaku dosa syirik, jemaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah syahadatuz zur, yakni kesaksian palsu di hadapan hakim dan pengadilan. Dalam hadis yang lainnya yang masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu as-sab'al maubiqat, jauhilah daripada kalian 7 dosa besar yang sangat membinasakan. Yang pertama Rasulullah menyebutkan syirik. Yang kedua adalah sihir, berbuat sihir, melakukan sihir, menjadi seorang penyihir yang bekerja sama dengan para syaitan dan jin. Itu termasuk para pelaku dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Kemudian yang keempat, yang banyak saudara kita terjerumus daripadanya adalah memakan riba. Yang kelima adalah memakan harta anak yatim secara zalim. Yang keenam, lari daripada medan pertempuran. Dan yang ketujuh adalah menuduh seorang wanita baik-baik telah melakukan perzinahan. Yang sedemikian adalah contoh daripada dosa-dosa besar yang sangat membinasakan bagi para pelakunya. Bahkan sebagaimana banyak perkataan para ulama, para pelaku dosa besar yang tidak diiringi dengan taubat kepada Allah, tidak ada balasan kecuali api neraka. Maka hendaknya kita berhati-hati daripada itu, jamaah sekalian. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang ketiga yang dapat menjerumuskan seorang manusia ke dalam neraka adalah melakukan dosa kecil. Sejatinya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, manusia yang melakukan dosa kecil, manusia yang beriman kepada Allah sedang ia melakukan dosa kecil, tidaklah akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji dalam firman-Nya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, apabila engkau menjauhi dosa-dosa besar daripada dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus kecuali daripada dosa-dosa kecil, nukaffir ankum sayiatikum, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kamu semuanya. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan Allah akan memasukkan kalian semua ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Karena manusia tidaklah mungkin terbebas daripada kemaksiatan. Dia pasti akan terjerumus daripada dosa dan kemaksiatan. Sedang Allah Maha mengetahui dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Maka barang siapa menjauhi dosa-dosa besar, tidak terjerumus daripada kesyirikan, seharusnya dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berjanji dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Lantas, mengapa para pelaku dosa kecil ini masih diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal sebagaimana kita tahu, barang siapa yang berzikir setelah sholat, subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di dalam lautan. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Dan kita juga tahu antara sholat dan sholat yang lain menghapuskan dosa-dosa. Kita juga tahu antara Ramadan dengan Ramadan yang lain menghapuskan dosa-dosa. Kita tahu banyak puasa yang Allah janjikan barang siapa yang mengamalkannya akan diampuni dosa-dosanya. Tapi masih saja ada para pelaku dosa kecil yang suatu saat nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Ada 3 golongan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus atau termasuk daripada golongan tersebut. Yang pertama adalah mereka yang melakukan dosa secara terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, wailul lil musirin,
Celakalah bagi musirin. Siapa musirin itu? Alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu mereka yang terus-menerus dalam kemaksiatan, yang terus-menerus daripada perbuatan dosa, sedang mereka mengetahui bahwa Allah telah melarangnya. Maka para pelaku dosa kecil yang bisa menyebabkan mereka masuk dalam neraka adalah yang melakukannya secara terus-menerus. Karena orang yang bertakwa bukanlah orang yang lepas daripada dosa. Namun orang yang bertakwa adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishah aw dzalamu anfusahum. Orang-orang yang bertakwa itu apabila jatuh daripada kemaksiatan, yakni dosa-dosa kecil, dan mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Mereka segera ingat Allah dan mereka mohon ampunan dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirruna ala ma fa'alu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus, tidak berkelanjutan daripada kemaksiatan yang telah mereka amalkan tadi, sedangkan mereka mengetahui bahwa kemaksiatan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai kita terus-menerus daripada kemaksiatan walaupun itu adalah dosa kecil, karena itu bisa membinasakan para pelakunya. Kemudian golongan yang kedua, para pelaku dosa kecil yang bisa mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam neraka adalah al-muhajirin. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa." Setiap umatku pasti terampuni. Sedang Rasulullah tidak pernah berdusta. Rasulullah mengatakan setiap umatnya pasti terampuni. Illal muhajirin, kata Rasulullah. Kecuali muhajirin. Siapa muhajirin itu? Yakni orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan di hadapan manusia, tidak malu dilihat oleh mata-mata manusia yang lainnya. Mereka itulah muhajirin. Dan ini diancam tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saudara-saudara kita di luar sana yang mereka memamerkan kemaksiatan mereka di media sosial, mengumbar aurat mereka di media sosial. Mereka tidak malu duduk-duduk dengan yang bukan mahram di tempat-tempat umum dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka golongan yang sedemikianlah yang diancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan ketiga, para pelaku dosa kecil yang diancam tidak diampuni dosanya adalah mereka yang meremehkan dosa kecil tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innal mu'min yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu ayyaqa alaih." Seorang mukmin yang benar adalah mereka yang melihat dosa-dosa yang pernah ia amalkan itu layaknya mereka duduk di bawah gunung yang mereka khawatir, yang mereka takut sewaktu-waktu gunung itu akan terbalik jatuh menimpa mereka. Wa innal fajir, sedangkan para pelaku kemaksiatan yarodunubahu kadzubab, mereka melihat kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah ia lakukan seperti lalat marro ala anfi, yang hinggap dan lewat di depan hidungnya. Maka golongan yang sedemikianlah yang diancam tidak diampuni dosanya. Bukankah kita semua tahu? Bukankah kita semua pernah dengar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, seorang wanita yang diadab di dalam neraka diakibatkan membiarkan seekor kucing mati kelaparan. Maka mereka yang meremehkan dosa-dosa yang pernah ia perbuat, hendaknya mereka takut, hendaknya mereka khawatir, karena itu bisa menjadi penyebab dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang bisa menyucikan dirinya
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Maka hendaknya kita ingat 3 golongan tersebut. Mereka yang melakukan dosa kecil namun tidak diampuni dosanya. Tadi yang pertama adalah mereka yang terus-menerus daripada kemaksiatannya. Kemudian yang kedua, mereka yang secara terus terang, secara terang-terangan melakukan kemaksiatan di depan umum atau di hadapan manusia yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mereka yang meremehkan kemaksiatan yang pernah ia kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap kalian, setiap pribadi memperhatikan apa yang sudah kita kerjakan untuk hari esok, apa yang sudah kita bekalkan untuk perjalanan akhir yang begitu panjang nanti. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah akan mengabarkan setiap apa yang kalian kerjakan di muka bumi ini. Tidak akan luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sidang Jumat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keempat yang membuat seseorang terjerumus ke dalam neraka dan tidak diselamatkan untuk dimasukkan dalam surga adalah mereka yang tidak memiliki sahabat-sahabat karib yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Ayat ini adalah kutipan teriakan para penghuni neraka yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Dalam tafsir Al-Baghawi dan tafsir Mukatsir bisa kita dapati kisah tersebut. Ketika para penghuni neraka ini diadab dengan adab yang amat pedih, sebagian dari mereka diangkat oleh Allah, diselamatkan dari adab dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagian yang lain yang masih diadab bertanya-tanya, mengapa mereka diselamatkan sedangkan mereka sama-sama berbuat kemaksiatan sebagaimana kita berbuat kemaksiatan? Apakah mereka mendapatkan syafaat dari Nabi? Apakah mereka mendapatkan syafaat dari malaikat? Maka dijawab untuk mereka, sesungguhnya mereka diselamatkan dikarenakan syafaat dari teman-teman karibnya selama di dunia. Maka mereka berteriak, "Fama lana min syafi'in." Celakalah kami tidak memiliki seorang pun yang dapat memberikan penolong. Kami tidak memiliki seorang pun yang dapat memberikan syafaat, baik dari golongan nabi maupun malaikat, wala shadiqin hamim, dan kami juga selama di dunia tidak memiliki teman-teman karib yang soleh yang dapat memberikan syafaat kepada kami. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah mengomentari ayat tersebut, "Istaghfiru minal asdiqoil mu'min fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah." Perbanyaklah kalian berteman dengan orang-orang mukmin yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambunglah tali persaudaraan, salinglah memberi hadiah satu sama lain, sehingga kalian terdapat ikatan yang kuat. Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang sedemikian, orang-orang soleh nanti di hari kiamat memiliki syafaat untuk teman karibnya. Maka rugilah kita yang tidak memiliki teman-teman yang soleh, karena mereka sesungguhnya dapat memberikan syafaat untuk teman-temannya di hari kiamat. Kemudian sebab yang terakhir yang menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam neraka adalah mereka yang melakukan kezaliman terhadap sesama manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bertanya kepada para sahabat,
Siapa itu muflis? Siapa itu orang yang rugi? Para sahabat menjawab, yaitu orang yang memiliki perniagaan kemudian bangkrut. Tapi kata Rasulullah, bukan yang sedemikian. Seorang muflis itu adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala yang sebesar gunung. Kemudian datang kepada mereka orang-orang yang pernah ia dolimi, orang-orang yang pernah mereka gibai, orang-orang yang pernah mereka makan hartanya, yang hutangnya belum dibayar. Mungkin kemudian diambil semua pahala itu. Sedang orang-orang yang didolimi itu masih banyak. Maka dibebankan dosa-dosa mereka terhadap orang yang seperti itu. Maka itulah orang-orang yang benar-benar merugi di hari kiamat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan para asatidzah kita, pesan para ulama kita, dosa kita kepada Allah itu lebih ringan, lebih mudah dibandingkan dosa kita terhadap sesama manusia. Mengapa? Karena Allah tahu kita hamba yang lemah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang terhadap kita semua, melebihi cinta orang tua kita kepada kita semua. Maka Allah akan dengan mudah mengampuni dosa-dosa kita. Namun dosa terhadap sesama manusia itu berat, jamaah sekalian. Karena manusia itu bakhil, manusia itu pelit, manusia itu sombong. Bahkan terhadap kerabat dan keluarganya sendiri. Banyak cerita di sekitar kita. Tetangga-tetangga kita yang mereka berebut harta, padahal mereka adalah sesama saudara. Mereka saling membunuh, mereka saling mencaci. Jika terhadap harta dunia saja sedemikian, terlebih lagi harta di akhirat. Karena kebutuhan mereka terhadap pahala akhirat itu lebih urgent ya mas kan. Lebih genting. Keadaan pada saat itu lebih dahsyat. Mereka lebih butuh pahala. Maka barang siapa yang mendolimi saudaranya, siap-siap suatu saat nanti mereka akan habis semua pahalanya. Karena diminta oleh orang yang pernah didolimi. Maka selama nafas kita berhembus, segera kita minta maaf. Segera kita tunaikan hak-hak saudara kita yang belum kita tunaikan. Karena itu menjadi salah satu sebab seorang terjerumus dalam neraka. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka yang sangat pedih, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang penuh kenikmatan yang abadi kekal selama-lamanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana sirif anna adaba jahannam. Rabbana sirif anna adaba jahannam. Rabbana sirif anna adaba jahannam. Inna adabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amal mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila sholatikum.